Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat ASN atau P3K ya. Saat ini kita sudah masuk bulan Juni ya. Sudah saatnya kita siap-siap mengentry data-data kita, hasil kinerja kita pada triwulan 2. Oke, ini adalah SKP saya ya. Kita akan masuk ke sistem penilaian untuk triwulan 2 ya. Kita lihat ini SKP pada tahun 2025 ya. Kita klik penilaian ini, kita klik penilaian. Kemudian kita klik tambah periode penilaian. Kemudian kita pilih triwulan 2 ya. Ada beberapa teman yang mengatakan triwulan 2 tidak muncul ya. Itu biasanya ada kesalahan ya, kesalahan terutama dalam menentukan periode SKP ya. Yang benar menentukan periode SKP itu dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ya. Dicek itunya dulu kalau ini tidak muncul ya. Atau Bapak Ibu, biasanya kalau triwulan 2 seperti ini tidak muncul itu bisa jadi juga masalah jaringan ya. Bisa juga kalau memang sudah betul dalam penentuan periodisasi SKP, kalau tetap tidak muncul, saya sarankan mungkin ganti browser dan lain sebagainya ya. Oke, kita klik triwulan 2. Triwulan 2, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada rumah untuk triwulan 2, di mana di sini yang pertama yang kita lakukan adalah mengentry rencana aksi. Nah, sebelum mengentry rencana aksi, sebagaimana triwulan 1 ya, kita siapkan dulu konsep Excel-nya ini ya. Ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 tahunan. Ini kita masuk ke triwulan 2. Di triwulan 2 ini RHK 1, RHK 2 tidak ada rencana aksi ya. Yang ada adalah pada RHK yang ketiga. Nah, ini rencana aksi ya. Rencana aksi di RHK 3, RHK 4, RHK 5, RHK yang ke-7, RHK yang ke-8, kemudian ada RHK yang ke-10, RHK 12, dan RHK yang ke-14 ya. Jadi ini nanti kita masukkan di rencana aksi ya. Saya beri beberapa contoh. Ini kita ulang-ulangi tiap triwulan. Kadang-kadang PNS atau P3K itu kadang-kadang juga mengalami lupa ya. Walaupun sudah pernah dilakukan, sehingga ini kita mengingatkan teman-teman saja ya sifatnya. Oke, kita masukkan ini di kinerja kita. Caranya tinggal di copy rencana aksi pada RHK ketiga ini. Jadi penanda angka ini sangat penting ya, biar tidak terjadi kesalahan ya. Kita masuk lagi. Nah, ini pada triwulan 2 kita klik rencana aksi ya. Langsung saja masuk ke RHK yang nomor 3. Kita klik tambah. Kemudian di sini kita paste rencana aksi, kemudian kita tulis targetnya. Misalkan di sini kita targetkan 1 laporan begitu ya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya nanti kita lihat lagi di rencana aksinya. Oh, ternyata di RHK yang ketiga ini ada 2 rencana aksi ya. Ya, kita klik saja RHK ini. Nanti 1 laporan juga ya. Kemudian kita masuk di sini ya. Kita klik tambah ini karena ada 2 rencana aksi. Kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita tuliskan 1 laporan ya. Oke, kemudian kita klik OK. Ini kalau 1 RHK ada lebih dari 1 rencana aksi ya. Caranya seperti itu kita tambahkan. Kemudian kita masuk lagi ke RHK selanjutnya, yakni RHK yang nomor 4. Ini ada 1 rencana aksi, juga 1 laporan. Kita klik semacam ini, kita copy. Kemudian kita masukkan di rencana aksi pada RHK yang keempat ya. Kita pastekan di sini, targetnya kita tulis 1 laporan ya. Kemudian kita klik OK.
Lanjut ke RHK yang nomor 5 ya. Nah, ini RHK yang nomor 5 ada satu rencana aksi, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini, kita klik tambah, kita paste di sini, kemudian kita tulis target ya. Targetnya satu laporan, misalkan seperti itu ya. Nah, lakukan cara semacam ini sampai rencana aksi pada RHK ini terisi ya. Saya berikan contoh 3 ini ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi rencana aksi, kalau sudah entry semua, kita klik kembali. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mengisi pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya. Lihat hasil itu kalau sudah dinilai ya. Sekarang kita klik ini dulu untuk mengisi bukti dukung. Nah, pada RHK yang sudah kita isi rencana aksi akan muncul tombol tambah dan edit yang berwarna hijau ini ya. Ini yang akan kita isi. Nah, sebelum kita mengisi, kita siapkan dulu link bukti dukungnya ya. Link bukti dukungnya sudah kita siapkan di sini. Nah, ini adalah bukti dukung saya ya. Kita mulai dari RHK yang ketiga tadi itu ya. Nah, ini ada saya kasih penanda TW2 biar rapi nanti. Ini saya sudah menyiapkan beberapa bukti dukung. Ini ada pendampingan magis, ada bukti dukung pendampingan LK. Ini bukti pendampingan magis ya. Pelaksanaannya, kemudian pendampingan RKAM juga begitu. Kita sudah ngecek hasil realisasi RKAM pada madrasah binaan. Kebetulan saya sebagai pengawas ya. Kalau guru mungkin bukti dukungnya RPP, silabus dan lain sebagainya. Kemudian untuk RHK yang keempat, saya juga sudah menyiapkan bukti dukungnya berupa laporan pendampingan, review kurikulum misalkan ya. Kemudian RHK yang kelima juga saya sudah menyiapkan ya di triwulan 2. Jadi sebaiknya diklasifikasi begitu ya biar rapi. Nanti kalau sudah periode tahunan itu sangat mudah sekali untuk bukti dukungnya, tinggal kita share link dari rumah besarnya ini ya. Oke, langsung saja apa yang perlu kita lakukan. Bukti-bukti dukung ini akan kita upload di Google Drive ya. Nah, ini Google Drive saya. Bukti dukung SKP 2025. Kita masuk pada RHK yang ketiga karena RHK 1 dan 2 tidak ada di triwulan 2 ya. Kita masuk di RHK ketiga, kemudian kita kasih rumah ya, triwulan 2 semacam ini. Tinggal kita upload folder ya, karena tadi dalam bentuk folder untuk RHK yang ketiga ini. Kita masuk ke kinerja kita, SKP 2025, kemudian RHK yang ketiga, triwulan 2, lah dua-duanya ini akan kita masukkan di Google Drive kita ya. Yang pertama ini laporan pendampingan magis misalkan ya. Kemudian kita tambahkan lagi upload folder yang kedua tadi itu ya. Yang kedua itu adalah tentang pendampingan kurikulum ya, RKAM ya. Kita cari di kinerja kita tadi itu untuk RHK yang ketiga. Nah, ini pendampingan realisasi RKAM, kita upload ya. Oke, itu cara mengupload kalau dalam bentuk folder. Sekarang kita masuk ke bukti dukung RHK yang keempat. Kita klik semacam ini. Kita tuliskan folder baru ya. Kita kasih judul triwulan 2 ya. Untuk klasifikasi biar laporannya rapi ya. Oke, kemudian kita buka. Kemudian tombol icon plus kita klik, kemudian upload file ya. Karena RHK yang keempat ini kelihatannya tidak folder tapi dalam bentuk file ya. Ini, nah ini kan laporan review kurikulum misalkan ini ya. Ini hanya contoh. Saya kasih contoh 3 ya. Selanjutnya adalah untuk bukti dukung RHK nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada apa tidak tadi itu kita lihat di konsep kita.
Ini untuk yang RHK nomor 5 ada ya, melaksanakan bimbingan dan kalau untuk tata kelola Sarpras dan administrasi bagi tenaga kependidikan ya. Kita akan lihat bukti dukung yang sudah kita siapkan ini ya. Nah, ini pada triwulan 2 sudah kita siapkan laporannya, tinggal kita upload di e-kinerja kita pada Google Drive ya. RHK yang kelima kita tambahi di sini. Tambahkan folder ya. Kita tuliskan TW2 ya. Kita klik buat. Kemudian kita klik TW2. Kita klik icon plus, kemudian upload file ya. Kita lihat di RHK kita yang kelima itu ya. Oke, ini kan RHK yang kelima. Nah, ini kita upload ya. Oke, ini contoh penguploadan bukti dukung di Google Drive ya. Kita kembali lagi ke file bukti dukung kita, rumah besar kita. Tadi kan di ini RHK yang ketiga ya, sudah kita upload di triwulan 2. Ada dua bukti dukung ya, dan kalau dilihat pada tiap folder itu banyak file ya. Maka kalau banyak bukti dukung semacam ini, yang kita share itu adalah folder triwulan 2 ini ya. Kita klik bagikan, kemudian jangan lupa siapa saja dapat melihat, aksesnya diubah menjadi umum ya. Kalau tidak diubah menjadi umum nanti penilainya nggak bisa membuka. Ini bagian penting ya dalam membuat link. Kemudian kita klik salin link. Nah, selanjutnya kita masukkan di konsep kita dulu ini ya, salin link ini. Kita konsep di sini dulu. Salin link untuk RHK yang ketiga ya. Nah, ini taruh di sini, kemudian sini ya, kemudian kita paste di sini ya. Nah, semacam ini. Ini kita sudah punya link untuk bukti dukung RHK yang ketiga. Sekarang bagaimana dengan RHK yang keempat? Caranya adalah sama Bapak Ibu ya. Kita masuk ke RHK yang keempat. Nah, ini kan ada satu file ya. Kalau ada satu file ini sebenarnya bisa langsung di-linkkan filenya ini ya. Tapi kalau dalam satu folder itu banyak file, maka yang di-linkkan itu adalah foldernya ya. Kita klik bagikan semacam ini, kemudian siapa saja yang memiliki akses link ini, kemudian salin ya. Kemudian masukkan di konsep dulu ya, konsep link ini. Oke, kemudian kita paste semacam ini. Oke, sudah dapat 2 ya. Saya kasih contoh 3. Kemudian RHK yang kelima ya. Kita lihat RHK yang kelima. Kita klik selesai dulu ya. Ya, RHK yang kelima ini. Kita klik. Kemudian kita lihat TW2 ini ya. Karena satu file ya langsung kita linkkan filenya itu ya. Oke, kemudian siapa saja yang memiliki link, kemudian salin link ya, kita masukkan di konsep Excel kita semacam ini. Nah, taruh di address bar, kemudian paste ya. Nah, ini contoh ya, contoh 3 RHK. Nah, kalau sudah menyiapkan link-linknya ini, nanti kita bisa mengentry ke e-kinerja dengan cepat dan tepat ya. Oke, kita langsung ke e-kinerja kita. Langkah selanjutnya ini adalah mengupload bukti dukung ya. Caranya adalah kita klik tambah ini ya. Sebetulnya kita konsep dulu biar enak nanti ya. Kata-kata untuk mengisinya ya, misalkan ini ada kalimat Google Drive, laporan pendampingan, Rekam dan Magis ya. Ini nanti biar pengisiannya bisa cepat gitu ya. Misalkan ini targetnya adalah satu laporan. Bisa jadi ini juga kita buat satu laporan ya, 2 laporan ya, karena matches dengan Rekam ya. Kemudian targetnya terpenuhi semua, waktunya 3 bulan ya. Begitu juga nanti pada RHK yang kedua ya. Oke, saya akan memberi contoh satu saja pengisian dari bukti dukung dan realisasi ya. Biar video ini tidak terlalu panjang. Langsung saja kita klik tambah ya. Oke. Kemudian nama bukti dukungnya, kita lihat konsep Excel kita.
Nama bukti dukungnya kan ini, nama bukti dukung laporan pendampingan, realisasi rekam, dan magis ya. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini ya. Oke, kemudian kita lihat ini tadi itu ya, bukti dukungnya, yakni link pada Google Drive ini. Kita copy ya. Kemudian link ini kita copy seperti ini, kemudian kita masukkan di sini ya. Oke, kemudian kita klik OK. Ini untuk kuantitas ya. Jadi untuk kuantitas kualitas ini sama ya, sama ya. Nama bukti dukungnya seperti tadi itu ya, laporan realisasi rekam dan magis ini. Kita klik semacam ini, kemudian linknya juga demikian. Linknya ini kita copy, kita masukkan di sini, simpan ya. Begitu juga dengan ini ya, ini masih kita tuliskan dulu karena masih dalam simpanan copy ya. Nama bukti dukungnya adalah ini, laporan pendampingan realisasi rekam dan magis itu ya. Kemudian kita masukkan di sini ya namanya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, untuk upload bukti dukungnya sudah selesai ya. Ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Yang membedakan nanti itu pada realisasi. Jadi ini harus lengkap ya, bukti dukung dan realisasi. Kita klik realisasi. Realisasi ini kita tuliskan di sini konsepnya tadi itu kan. Nah, ini kan di mana kita menyimpan dari bukti dukung kita ya. Jadi ini realisasinya misalkan 2 laporan ya. Kemudian sumbernya kita tuliskan saja dari Google Drive, laporan pendampingan realisasi rekam dan pelaksanaan magis ya. Jadi ini sifatnya adalah kuantitas ya, kuantitas laporan. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk kualitas ya, kita klik realisasinya. Kualitas kita tuliskan di sini adalah 100%. Kemudian bukti dukung teridentifikasi ya, kita tuliskan 100% ya, bukti dukung teridentifikasi gitu aja ya. Maksudnya penilai itu melihat kualitas dari laporan kita ya. Kita klik OK, jadi bisa ditulis seperti itu semua nanti untuk kualitas dan mungkin nanti waktu ya. Kalimatnya kalau waktu itu adalah ketepatan waktu. Kita klik untuk realisasi waktu. Realisasinya kan dilakukan 3 bulan ya, karena ini TW triwulan 2 ya. Kemudian sumber datanya adalah ketepatan waktu. Keliru ini ya. Kita tulis ketepatan waktu gitu aja ya. Oke. Kemudian kita klik OK ya. Nah, ini cara dalam menginput bukti dukung dan realisasi ya. Lakukan itu semua pada rencana aksi yang sudah kita entrikan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan mengentri 8 rencana aksi, maka harus upload bukti dukung dan mengisi realisasi sebanyak 8 ya. Kemudian pada tiap RHK itu ada pengisian secara kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Jadi ini harus dipenuhi secara lengkap. Kalau sekali lagi ngupload rencana aksi 8, maka upload bukti dukung dan realisasinya juga harus lengkap sebanyak 8 ya. Kenapa? Karena kalau antara rencana aksi dan bukti dukung misalkan lebih banyak rencana aksinya daripada bukti dukungnya, maka penilai tidak akan bisa menyimpulkan hasil penilaian. Jadi dalam arti SKB untuk triwulan 2 kalau tidak lengkap pengisiannya itu
tidak bisa dinilai. Jadi semuanya harus diisi dengan lengkap ya. Saya kira itu Bapak Ibu Guru ini hanya sekedar mengingatkan ya teman-teman yang sudah berproses mengisi e-kinerja terutama nanti dalam mengisi triwulan 2 ya. Kita ingat-ingatkan itu sebab kadang-kadang lupa ya. Ada faktor lupa yang berpengaruh terhadap penilaian contoh ya. Yang perlu diperhatikan teman-teman ya, terutama dalam membuat link ya, membuat link. Membuat link itu pastikan, sekali lagi pastikan siapa saja yang memiliki link. Jangan dibatasi ya. Kenapa? Kalau tidak dibuka akses linknya untuk siapa saja yang memiliki link, maka penilai tidak bisa menilai ya. Kalau lebih privasi juga bisa dituliskan di sini, misalkan untuk emailnya penilai, sehingga penilai saja yang bisa buka, tapi itu jarang ya, biasanya dibuat untuk siapa saja yang memiliki link ini ya. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, rencana aksi harus sesuai dengan bukti dukung dan realisasi secara kuantitasnya ya. Kalau rencana aksinya 8, maka Bapak Ibu harus mengisi sebanyak 8 ya. 8 rencana aksi ya. Dan tiap rencana aksi kalau pada upload bukti dukung dan realisasi itu kan ada 3, yaitu dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Saya kira cukup penjelasan saya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman ASN, teman-teman PTK selalu diberikan kesehatan ya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.